Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda dan anak-anak hebat SD Negeri Ngabean? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan memaparkan MPLS hari ketiga, yaitu tentang tata krama, pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, dan cara belajar efektif. Baik, untuk yang pertama adalah tata krama. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Sehingga tata krama adalah suatu aturan tentang perbuatan. Macam-macam tata krama yang harus kita ketahui adalah 1. Tata krama berkenalan. Antara kedua belah pihak dalam perkenalan harus menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, atau sekedar memberikan isyarat dengan mengayunkan tangan. Yang kedua, tata krama bertamu. Hendaknya yang ingin bertamu harus membuat perjanjian dahulu supaya bisa bertemu kepada yang akan didatangi. Yang ketiga adalah tata krama berbicara. Berkata, peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan orang lain. Jangan memotong pembicaraan orang lain dan juga perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, tentu berbeda sikapnya dengan kita berbicara dengan teman sebaya. Berbicaralah yang sopan kepada siapapun. Yang keempat, tata krama berpenampilan. Jika anak-anak pergi ke sekolah, tentunya sudah ada aturan memakai seragam. Nah, patuhilah memakai seragam sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Kemudian, ketika berada di luar sekolah, dimanapun anak-anak berada, berpenampilanlah yang sederhana dan bersahaja. Berpakaian yang sopan dimanapun kita berada akan lebih dihargai oleh orang lain. Yang kelima adalah tata krama saat makan. Cicipilah makanan terlebih dahulu dengan tidak bersuara. Kemudian, jika batuk saat makan, tutupilah mulut kalian. Kemudian, yang paling penting adalah berdoa sebelum makan. Yang keenam, tata krama menggunakan fasilitas umum. Anak-anakku, dimanapun kalian berada, buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan, baik di dalam kelas, di teras, di halaman sekolah, di rumah, dimanapun kalian berada, harus selalu tampak bersih. Seperti taman yang harus kita jaga kebersihannya juga. Yang kedua adalah pendidikan anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang di dalamnya termasuk bentuk keburukan, kejahatan, penggelapan, dan bentuk tekanan amoralis. Dampak dari perilaku dan tindakan pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada. Anak-anakku, bentuk-bentuk kegiatan korupsi antara lain suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, gratifikasi. Suap menyuap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.
Yang kedua, penyalahgunaan jabatan adalah pejabat atau PNS yang sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat atau dokumen yang diperlukan di dalam suatu instansi. Yang ketiga adalah pemerasan, adalah kegiatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan kekuasaannya memaksa orang lain memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah gratifikasi, yaitu sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Anak-anak hebat, peserta didik SD Negeri Ngabean, agar kita terhindar dari perbuatan korupsi, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, maka pokok utamanya kita harus berani jujur. Dengan integritas yang tinggi, teladan dari keluarga, budaya organisasi yang baik, kita bisa mewujudkan kejujuran dimanapun kita berada. Jadi, pendidikan anti korupsi ini pada pokoknya adalah mengajarkan kita sedini mungkin untuk belajar bersikap jujur kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, atau kepada siapapun. Meskipun pahit, kalau jujur pasti akan lebih baik. Anak-anak hebat, yang selanjutnya adalah pendidikan karakter. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal yang harus kita ketahui dan kita amalkan setiap harinya, yaitu 1. Karakter cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan bertanggung jawab. 3. Kejujuran atau amanah diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau kerjasama. Yang keenam adalah percaya diri dan bekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. Dan yang kesembilan adalah karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kesembilan pilar karakter tersebut diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, feeling the good, acting the good. Knowing the good bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan hanya bersifat kognitif saja. Setelah knowing the good, harus ditumbuhkan feeling loving the good, yaitu bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi engine yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat kebaikan, sehingga akan tumbuh kesadaran bahwa orang mau berperilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka acting the good itu akan berubah karena kebiasaan. Intinya adalah kita harus bisa berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Materi MPLS yang terakhir hari ini adalah cara belajar efektif. Cara belajar efektif yang pertama adalah belajar kelompok. Anak-anak hebat, pada sebelum pandemi kita bisa belajar kelompok mengunjungi teman-teman. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, gunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk belajar kelompok. Misalkan dengan video call atau dengan menggunakan grup WA atau yang lainnya. Apabila memungkinkan bertemu dengan teman, tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian yang kedua, cara belajar efektif adalah dengan rajin membuat catatan intisari dari pelajaran yang kalian pelajari. Jadi, buku-buku yang sudah kalian baca bisa diringkas, ditulis intisarinya.
Ketika nanti anak-anak akan menghadapi ulangan, hanya tinggal membaca intisarinya saja. Selanjutnya adalah rajin membaca. Usahakan setiap harinya gunakan waktu 1-2 jam untuk membaca. Bacalah buku-buku pelajaran. Jika sudah selesai, boleh membaca buku non-pelajaran yang bersifat mendidik. Selanjutnya adalah aktif bertanya dan menanya. Pembelajaran jarak jauh bukan alasan anak-anak untuk bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Gunakan fasilitas yang digunakan oleh Bapak Ibu Guru sebagai ajang kalian bertanya apabila ada materi-materi pembelajaran yang belum jelas. Jangan malu bertanya kepada Bapak Ibu Guru kalian supaya mendapatkan kejelasan dari materi yang disampaikan. Anak-anak hebat dan ayah bunda wali murid SD Negeri Ngabean, terima kasih telah mengikuti MPLS hari ketiga ini. Salam sehat dan semangat belajar untuk anak-anakku di rumah. Selamat memasuki tahun pelajaran baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.